Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamid Al-Ghazali dengan NIM 2210002251 yang ingin mempresentasikan materi ontologi. Nah, apa itu ontologi? Ontologi adalah model representasi pengetahuan yang menggambarkan bagaimana suatu realitas dipahami dalam konteks tertentu. Ontologi dapat berbeda karena perbedaan kebutuhan aplikasi. Ya, jadi intinya ontologi itu tidak harus sama untuk semua kasus. Ya, karena setiap aplikasi bisa memiliki tujuan atau kebutuhan dan tingkat yang berbeda-beda. Kemudian jenis-jenis heterogeneous ontologi. Nah, di sini ada 4. Pertama ada synthetic, yaitu perbedaan bahasa. Nah, biasanya di perbedaan bahasa ini satu ontologi memakai RDF dan yang lainnya itu memakai OWL. Kemudian yang kedua terminological. Namun berbeda untuk konsep yang sama. Jadi contohnya kayak author dan writer sebenarnya sama tapi namanya berbeda. Lalu ada konseptual atau semantik, yaitu perbedaan cara memodelkan domain. Nah, contohnya misal ontologi A adalah subclass dari fiction. Nah, sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu semiotik atau pragmatik, ya, perbedaan interpretasi manusia. Jadi pada konsep ini satu organisasi berarti 5 tahun di organisasi lain 10. Contohnya. Kemudian untuk ontologi alignment atau matching. Nah, di sini ada proses mencari korespondensi ya antar konsep dari dua ontologi. Lalu outputnya berisi relasi dan confidence, relasi dan confidence. Hasil dari matching disebut alignment. Nah, nanti hasilnya dalam format korespondensi yaitu pertama ada ID, kemudian entitas 1, entitas 2, relasi, dan confidence atau N. Contohnya kayak gini nih, kayak author sama dengan writer, yaitu equivalent class-nya. Kemudian ada fiction, hubungan dengan science fiction, yaitu superclass. Kemudian ada mapping complex dengan speed sama velocity kali 2237. Lalu teknik ontologi matching. Nah, teknik ontologi matching ini terdapat dua kelompok besar teknik, yaitu pertama ada elemen level matching dan structure level matching. Nah, structure level matching ini bisa melihat elemen secara langsung, yaitu elemennya adalah pertama ada string base yang membandingkan kemiripan teks dengan nama konsep. Kemudian ada linguistic constraint base, yaitu menggunakan kamus atau wordnet. Kemudian constraint base cocokan berdasarkan atribut. Yang terakhir ada extensional, yaitu cocokan berdasarkan contoh intens. Lalu yang terakhir juga ada structure level matching, ya, melihat hubungan antara konsepnya. Pertama ada graph base berdasarkan struktur graph atau ontologinya. Kemudian taxonomy base berdasarkan posisi dalam hierarki. Method base statistical, melihat frekuensi hubungan dalam data. Lalu ada ontologi merging ya. Nah, ontologi merging ini mempunyai dua ontologi yang dapat digabungkan. Nah, yang pertama di sini ada union
approach dan intersection approach. Nah, intersection union approach ini menggabungkan semua entitas menyelesaikan konflik secara manual atau bisa dalam otomatis juga. Kemudian ada intersection approach. Nah, intersection approach ini hanya bagian yang overlap. Contohnya cocok ketika ingin membuat ontologi minimal yang umum dipakai bersama. Lalu di sini ada ontologi evaluation. Nah, nilai apakah memenuhi tujuan dan konsisten. Kemudian apakah inferensinya sesuai kenyataan. Nah, itu logical kriterianya, yaitu deteksi inkonsistensinya, kemudian periksa logical completeness dan inference. Struktural dan formal kriteria. Nah, pertama yaitu harus hindari taksonomi cycle, kemudian cek rigid versus anti-rigid. Ya, contoh, misal pesan berhubungan dengan rigid, seorang tetap pesan sepanjang hidupnya. Kurang lebih begitu. Kemudian akurasi kriterianya. Ontologi juga harus secara akurat ya menggambarkan dunia nyata. Pertama yang dihindari yaitu ontologi harus membedakan domain sesuai kenyataan, bukan hanya secara logis dan benar. Secara logis benar. Kesalahan konseptual bisa terjadi meskipun ontologi secara logis konsisten. Kemudian evaluasi akurasi mencakup perbaikan representasi fakta dunia nyata dan hubungan antara konsep. Logis konsisten ya, itu di sini ada hindari taksonomi cycle. Untuk modeling don'ts atau kesalahan umumnya ya, pertama di sini biasanya mendeklarasikan disjointness. Contoh, man dan woman harus disjoint. Kemudian tidak memiliki domain dan range terlalu spesifik sehingga membatasi realitas. Hindari kesalahan pengguna, quantifier yang menyebabkan interferensi yang salah. Kemudian tentukan role karakteristik seperti simetrik dan simetrik, transitif, fungsional jika relevan. Kemudian jangan keliru menganggap part of sebagai subclass. Gunakan properti seperti part of. Kemudian perhatikan arah relasi agar konsisten dengan makna semantik. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.